podcastnya Budiman Sujatmiko. Perkenalkan saya Bingo. Kali ini kita ada di Wangsa Timur lantai 2, tempatnya anak-anak Jakarta Selatan ngumpul, nongkrong, ngobrol, dengerin musik. Lokasinya ada di MRT, stasiun MRT Blok A. Ya, teman-teman mungkin bisa coba main ke sini. Podcast ini tempat kita bicara macam-macam, mulai dari politik, film, gaya hidup dan sebagainya. Yang sebenarnya kita pengen explore, pengen menampilkan banyak pembicara-pembicara yang kita pengen ulik nih isi pikirannya, dan menurut kita karakternya perlu teman-teman semua ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang punya podcastnya Mas Budiman Sujatmiko. Halo Mas. Halo ya semuanya teman-teman. Ya, dan juga ada Mbak Jenar Maesa Ayu. Mungkin teman-teman tahu ya, penulis novel, pemikir, bintang film yang terakhir yang lagi baru aja di-shoot. Sutradara juga, betul. Dan kayaknya denger nih penggemar dunia malam juga. Bener nggak sih Mbak? Dunia malam yang seperti apa? Waduh. Saya memang anak malam, saya lebih suka malam daripada siang. Oke. Dunia seperti apa? Oke. Ya. Cuma kayaknya sih kalau pernah denger di apa ya, di KBBI itu udah ada artinya tuh Mbak. Apa? Ada dunia malam. Ya, dunia malam itu udah ada artinya gitu. Jadi yang Iya. Oh iya. Oh, dia langsung jawab nih ya. Boleh dong. Boleh. Silakan Mbak. Banyak orang yang mengira begitu loh sebetulnya. Kayaknya aku tuh anak dugem, aku nih anak yang kayaknya asik banget bos, party banget nih gitu. Enggak, aku tuh sebetulnya orang yang sangat domestik, suka di rumah. Tapi ketika saya keluar, saya selalu ke tempat-tempat yang memang saya sukai, yang merasa nyaman gitu Mas. Misalnya hanya di satu tempat aja, misalnya ada tempat nongkrong. Di situ juga ada live music, di situ bisa main gaple, teman-teman yang itu aja, dan saya udah 11-an tahun kayaknya di sana. Okay. Dan sekarang sudah ada Wangsa Timur. Di sini juga konsepnya hampir sama, lucunya di sini ini juga konsepnya hampir sama dengan yang kafe yang sering saya datangi. Juga memberikan ruang kepada musisi-musisi baru, musisi-musisi mungkin yang enggak pop juga ya, setauku benar nggak gitu? Sih yang indie independen? Okay. Saya nggak tahu karena ini baru saja dibuka. Jadi ya itu sih sebetulnya. I love music tentunya. Saya senang kumpul, tapi hanya dengan orang-orang tertentu yang saya kenal. Oke. Yeah. Tapi kayaknya sebagai orang yang sangat berpengalaman untuk beraktivitas di malam hari ya Mbak ya. Mungkin kalau kita ngomongnya terlalu begitu gimana gitu. Bukan kalong gitu ya. Atau beraktivitas di malam hari Batman. Iya. Tukang ronda. Iya. Masih ada kan tukang ronda kan? Iya. Masih. Mas Budiman sendiri pernah Mas? Apa? Beraktivitas seperti itu Mas? Saya? Iya. Saya kira mungkin sebagian waktu saya di hidup saya dari zaman dulu remaja ya, saya dunia malam, mulai dari nyari kodok hijau sampai belut di sawah, sampai kemudian merencanakan demonstrasi, gitu, diskusi. Waduh, gitu ini ya. Sama-sama malam-malam tapi kegiatannya beda. Makanya dunia malam ya apa? Iya, dunia malam. Okay. Ronda juga. Kalau dugem itu bukan dunia malam, dunia gemerlapan kan. Dunia gemerlap. Gelap tapi dia mencari terang dia. Oke. Oke. Tapi dengar-dengar nih Mbak Jenar ya, banyak orang yang bilang Mbak Jenar tuh orangnya aneh. Yang orang-orang yang udah kenal sama Mbak Jenar itu keberatan gak sih kalau Mbak Jenar dianggap sebagai orang aneh? Aku pengen dengar, kamu dengar dari mana? Ada temannya teman yang bilang pasti orang mainstream tuh nganggap aneh tuh ya? Iya, yang lumayan kenal sih katanya sih. Aneh? Iya, enggak ya? Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri sih. Oh gitu. Tapi jika ada orang yang pada akhirnya menilai seperti itu juga ya nggak boleh ngomong ini ya saya nggak peduli gitu. saya nggak terlalu peduli gitu karena nggak ada benefitnya juga buat saya kalau saya peduli. Oke. Tapi aneh is good, nggak ada yang salah dari aneh ya. Nggak ada. Aneh itu adalah wah kita berpikir lebih dulu dari orang lain mungkin, bisa jadi ya. Atau malah nggak berpikir sama sekali. Itu nggak berpikir sama sekali. Atau enggak, jangan-jangan yang aneh adalah yang berpikir, jangan-jangan. Oke. Tapi mungkin ada masalah sama ini kali ya, seberapa fit in sama lingkungannya, itu keanehan itu. Ya selalu. Kalau kamu misalnya tinggal di suatu masyarakat yang sangat sekuler, liberal, dan kamu
hidupmu kolot, ya kamu juga dianggap aneh. Atau Iya, kalau iya, kamu iya. liberal segala macam di sebuah masa kayak kolot, ya Iya. kamu dianggap aneh. Ya biasa-biasa saja. Iya. Artinya betul, dia tidak berbicara soal pikiran tertentu, dia soal dianggap berbeda dan kebanyakan orang pada umumnya gitu. Dan itu juga bukan cuma soal gaya hidup, juga soal pemikiran, Oke. hobi juga. Oke. Ya. Tapi memang ada ada orang-orang yang justru tertariknya sama orang-orang yang aneh, dan orang-orang aneh ini malah dianggap yang menarik gitu ya, Mas. Yang nggak aneh itu malah yang nggak menarik. Saya kira itu default, orang aneh itu pasti menarik. Oh, orang yang gitu. nggak aneh ya biasa-biasa saja. Oke. Ya dong. Oke. Ya sih? Entah menariknya adalah pengertian menimbulkan rasa penasaran, Oke. menimbulkan penasaran pasti, Oke. bisa menimbulkan simpati atau yang antipati sama-sama Oke. menarik perhatian kan? Tapi ya itulah, tapi kalau menyikapi tadi omongannya Mas ya, oh ya bisa jadi aneh karena mungkin kalau untuk orang yang misalnya yang tidak aneh, jadi jadinya cuma ada kata aneh sama tidak aneh ya. Orang yang tidak aneh, oh ini aneh. Buat yang orang aneh, yang tidak aneh ini kan juga aneh. Betul, gitu kan. betul. Iya. Jadi Oh, oke. Jadi nggak tahu apakah memang menarik apa. Oke, seberapa ini ya? Apakah itu lebih menarik kalau misalnya saya gitu? Berarti orang yang tidak aneh kalau buat saya gitu Gak menarik? malah nggak menarik. Nggak menarik. Oke. Oh aneh deh menurut saya mereka aneh. Mereka ya, Tapi- mayoritas aneh gitu ya? Dan itu gak menarik ya? Enggak. Oke. Tapi tetap aneh buat saya. Oh, oke, setuju. Iya, setuju. Oke. Ada Ya. juga aneh yang tidak menarik, Iya. aneh yang mayoritas, yang dianggap yang sedikit orang tidak aneh tadi itu. Iya. Bagi sedikit orang yang aneh, yang mayoritas itu Oke. aneh juga gitu kan? Iya. Berarti ya oke. Misalnya waktu kecil, Gimana, Mas? banyak teman-teman saya orang tuanya minta belajar yang benar, setelah itu jadi pegawai negeri, mayoritas. Ya. Bagi saya aneh. Bagi saya aneh itu. Mungkin bagi mereka juga saya aneh juga. Ya. Oke. Ngapain sih mikirin politik pada waktu itu ya? Kalau sekarang kan semua orang mikir politik ya, jadi Iya, nggak aneh iya. kan. Dulu Enggak, zaman saya enggak. banyak orang ya. Oh berarti saya aneh lagi. Aneh lagi. Ya. Mulai banyak orang mikir politik tuh menarik. Dulu orang takut, bukan cuma tidak menarik, maka takut gitu. Ketika orang seperti saya tertarik politik juga dianggap aneh. Oke. Kan tergantung zaman juga sih. Nah, di San Francisco, Mbak Jenar ya pasti Biasa. dianggap bagian dari mayoritas kan, misalnya gitu loh. Iya. Oke. Enggak juga sih, banyak yang kolot juga di sana Mas. San Francisco, Oh bukan? tapi nggak dominan lah ya. Entahlah. Di dalam Iya. kalau di San Francisco kan kalau nggak aneh itu biasanya malah tidak punya peran biasanya. Kalau di San Francisco biasanya. Iya. Itu area inovasi ya, penuh dengan Iya, inovasi. iya. Kayaknya memang perlu agak sedikit aneh kalau mau fit in di sana. Oke, Mbak Jenner sebagai orang yang dulu pernah nulis novel, pernah jadi sutradara, novelnya pun diangkat jadi film, terus pernah main film juga, pernah jadi produser segala macam. Ya mungkin bisa dibilang akrab lah ya sama karya seni, sama dunia seni gitu ya. Gimana sih kira-kira gambaran dunia seni yang Mbak Jenner alami selama ini? Apakah Mbak Jenner pernah mengalami yang namanya menurut orang awam dunia seni itu gimana, tapi sebagai pelaku yang ada di dalamnya sebenarnya dunia seni itu nggak gitu. Ada nggak sih kira-kira yang Kalau pertanyaannya itu, aku akan sulit menjawab karena aku memang nggak terlalu peduli apa yang orang omongin gitu. Oh, gitu. Maksudnya saya sebagai pekerja seni, memilih sebagai pekerja seni, ya saya melakukan apa yang saya harus lakukan. Dipandang orang seperti apa juga saya nggak tahu ya di luar. Tapi mungkin kalau misalnya begini pertanyaannya, pernah nggak terus habis itu dianggap apa ya? Atau begini deh, ketika saya pertama kali membuat buku, ya Mas ya, pada waktu itu juga sedang lagi memang perempuan-perempuan sedang berani menyuarakan masalah-masalah yang sebelumnya tidak berani untuk diungkapkan, misalnya masalah seksualitas. Nah itu ada banyak yang jadinya ada kayak mereka bikin apa ya itu istilah sastrawangi. Iya, oh itu awalnya. Gitu ya, itu awalnya sastrawangi. Padahal, nah di situ saya agak bingung gitu. Kalau sastrawangi, sastranya wangi, yang kami tulis tuh nggak ada wangi-wanginya gitu. Kami menulis tentang
Oh kalau Ayu Tami sangat politis. Kalau saya banyak menulis tentang pelecehan seksual dan sebagainya dan yang lain-lainnya. Jadi wanginya tuh dari mana gitu. Terus kalau misalnya apakah kami wangi? Nggak juga, jangan bau ketek. Bau nggak Mas? Enggak. Atau karena lagi saya lagi pilek. Gitu. Ya, jadi ya hal-hal yang kayak begitulah. Banyak sekali ketika perempuan berani melakukan sesuatu dan mungkin kami juga waktu itu dilihat tidak, mungkin kami generasi yang tidak terlihat seperti seniman sebelumnya. Jadi ya banyak sekali, saya dibilang sastra selangkangan, sastra udahlah yang kayak gitu-gitu vulgar lah. gitu ya. Terserah aja sih buat saya. Oke. Kalau Mas Briman sendiri gimana pengalaman masa kecil sama dunia seni? Mungkin ada yang bisa diceritain Mas? Ya enggak, saya bukan seorang produsen karya seni tertentu, bukan ya. Saya cuma menikmati sastra, saya suka sastra. Saya suka film, saya suka musik, tapi sebagai penikmat aja. Saya bayangin kalau kehidupan saya tidak diiringi, tidak saya maknai dengan cara artistik, pasti akan sangat kering ya. Kadang-kadang itu kalau Jenner memang sangat ini ya, produktif dalam soal itu. Kalau saya mengkonsumsi seninya tinggi, itu produktif juga ya. Iya, Oke, saya bukan salah kategori, tapi saya justru merasa sangat tertolong dengan seni. Ya. Seringkali dalam menghadapi situasi-situasi kehidupan yang susah gitu ya, atau berat gitu ya, kalau saya butuh ditemani lagu, butuh ditemani musik, butuh ditemani buku, buku-buku novel, sastra, itu sangat menemani saya begitu ya. Mungkin agak sedikit sama dengan Mbak Jenner tadi, cuma saya memang kalau tidak bermain di luar dengan teman-teman waktu kecilnya saya baca buku sastra. Dan menariknya buku sastra itulah yang banyak menginspirasi saya untuk punya ide-ide. Sangat sastra, film, musik, sangat. Menarik. Itu emang ini ya, seni itu memang. Saya pernah suka gambar tapi udah saya tinggalkan. Terakhir gambar waktu saya dulu di penjara aja. Nah, saya tuh nggak pernah lagi. Sketsa aja. Tapi ya black and white berarti. Black and white karena aja. Di penjara pakai pensil aja. Tapi ya nggak pernah saya serusi sih. Tapi saya lebih banyak mengkonsumsinya memang. Saya bahkan terusin loh Mas. Apa? Terusin loh. Masih tapi disimpan nggak? Ada, saya kasih teman, nggak tahu di mana tuh. Kasih saya mau. Oke, nanti saya cek deh. Tapi intinya waktu itu saya selalu menganggap periode-periode dalam hidup saya ada lagu-lagu tertentu. Oh iya. Ya, selalu ya. Ada lagu tertentu. Betul. Dan itu membuat yang pahit jadi kerasa indah gitu loh ya. Jadi kerasa enak aja. Setiap fase ada theme songnya gitu. Ada theme songnya, betul. Ada theme songnya. Kalau itu kayaknya semua orang ya. Ketika waktu itu gue lagi umur sekian, perasaan gue kayak begini. Tapi mungkin pada saat itu seperti yang tadi Mas bilang, waktu itu kok rasanya pahit sekali gitu. Tapi kalau sekarang kita memorize itu, ya ampun lucu banget ya, dulu gue pernah sejatuh cinta itu misalnya, kalau itu tentang cinta atau apa kayak gitu. Ya. Makanya seni itu tuh apa ya, mengabadikan perasaan kita. Itu yang membuat kesenian itu penting. Dan kalau lagi tadi kembali ke masalah kesenian yang saya sudah ketahui, saya sangat bersyukur sekali sebetulnya punya keluarga yang semuanya seniman gitu. Dari ibu, bapak, ibu tiri, bapak tiri, semuanya seniman. Jadi memang tidak ada hal yang saya tidak bisa membayangkan hal lain kalau selain seni sih gitu. Ini menarik sebenarnya. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Jenner. Kalau banyak orang yang menganggap bahwa seni itu kan memang masalah rasa ya, masalah emosi, perasaan yang mendalam. Semakin dalam perasaannya diungkapin lewat karya seni, itu semakin bagus karyanya gitu. Bener nggak sih berarti seorang seniman itu hidupnya harus hancur dulu, harus merasakan kepahitan dunia, kepahitan hidup, baru bisa bikin karya seni yang besar, yang bagus gitu? Gini, gak semua orang yang merasakan sebuah kepahitan lalu menuangkannya ke seni
pada akhirnya juga bisa membuat sesuatu yang bagus. Tapi sekali lagi saya nggak bagus itu pada akhirnya kesenian itu sangat subjektif. Oke. Selalu akan ada yang bisa menikmati. Oke. Tapi itu tidak akan selalu bisa menjadi tolak ukur. Saya rasa seniman itu mungkin punya sensitivitas memang yang lebih dibandingkan orang kebanyakan. Oke. Tapi ya kalau harus hancur dulu terus harus berkarya, saya rasa pada akhirnya kita kan jadi tergantung dong. Harusnya nggak begitu. Iya. Memang ada saya tahu ada kecenderungan seperti itu gitu ya. Dulu sudah pikiran seperti itu tuh sudah sangat umum gitu. Kayaknya seniman itu harus mencari kepedihan supaya untuk mendapatkan amunisi supaya berkarya gitu. Sama kayak mungkin kalau tahun berapa tuh? Kata 60-an kalau poet penulis puisi, penyair nggak sipilis berarti masih belum seniman gitu. Oh, ada asumsi itu ya. Iya, maksudnya gitu loh, keren gitu, sipilis udah karena gonta-ganti bohemian. Ada gitu masa-masa seperti itu gitu. Tidak harus kayak gitu ya. Tapi kan tidak harus seperti itu karena ketika kita sensitif segala hal kan bisa menjadi pemantik gitu. Kebahagiaan, nggak harus penderitaan aja. Gitu. Oke. Berarti selama nulis buku dulu itu, nulis novel itu Mbak Jenner nggak pernah ngalamin hal yang aneh-aneh gimana atau nggak ada hubungannya sama? Tentunya saya tidak pernah mengatakan karya saya adalah biografi saya gitu. Tapi saya senang menamakannya sebagai biografi psikologis. Ya, dimana misalnya walaupun saya tidak mengalami, misalnya saya mendengar tentang berita tentang perkosaan, berita apa yang tidak mengenakan, lalu saya berempati, saya bisa merasakan sakitnya, saya bisa menangis karena saya juga adalah seorang ibu dari 2 orang perempuan, saya nenek dari cucu perempuan. Jadi menurut saya walaupun saya tidak mengalami, tapi itu sudah menjadi bagian dari saya dan itu adalah biografi psikologi saya. Jadi sebetulnya kita tidak harus sulit-sulit gitu untuk menjadi sadomasokis gitu, menyiksa diri sendiri. Tidak harus supaya sakit lalu menulis, enggak, karena hidup ini dipenuhi oleh banyak kesakitan itu kok. Nggak perlu dicari pun udah datang sendiri kadang-kadang ya. Nggak datang, ada di mana-mana. Oh iya. Bener. Coba di sini siapa yang lagi ini patah hati atau siapa yang merasakan sakit apa? Semua. Waduh, ada yang angkat tangan. Apakah ada yang bahagia? Semua rasa itu selalu ada di sekeliling kita. Gitu. Oke. Yeah. Menarik. Kalau Mas Budiman sendiri kan sendiri pernah nulis buku ya Mas ya? Ya, sebelum Mbak jawab itu aku menanggapi apa yang dikatakan Mbak Jenner tadi. Menurut saya seorang seniman sama seperti seorang filosof. Dia tidak harus mengalami secara kasat mata penderitaan itu. Tapi seorang seniman karena dia sensitif sama seperti seorang filosof. Mereka kan cenderung merenungkan apa yang bagi sebagian orang biasa-biasa saja. Tapi karena kita suka merenungkan, akhirnya kita kemudian dapat aja sisi-sisi getir misalnya, sisi-sisi yang bitter. Filosof menuangkannya dalam kata-kata. Kalau kamu baca karyanya Nietzsche, Zarathustra atau karya-karyanya Sartre, Sartre adalah seorang keluarga mapan. Sartre adalah seorang keluarga yang mapan. Tapi kemudian dia tetap bisa melihat sesuatu sisi-sisi yang getir dari lingkungannya, ya, tentang kakeknya, tentang keluarganya, dia tuangkan menjadi biografi, menjadi karya sastra, dan betul saya suka istilahnya biografi psikologi. Bahkan dia bisa menceritakan asbak ini, meja ini, botol bir itu. Mungkin ini sedang kesakitan karena dia panas. Bisa diurai begitu, bisa diurai. Dan itu menurut saya intinya menjadi seniman, menjadi filosof. Bagi saya seniman juga seorang filosof sebenarnya. Cuma mereka tuangkan dalam puisi, mereka tuangkan dalam lagu, dalam prosa, mungkin dalam fiksi, juga naskah film. Pasti kalau kamu menulis sastranya, Mbak Jenner itu sedang berfilsafat. Ya, pandangan-pandangan hidupnya tidak dalam sebuah
buku tebal yang konseptual ya, tapi ya itu ungkapannya. Dan banyak karya-karya Sartre dianggap sebagai karya-karya filosofis. Sartre banyak menulis tentang filsafat Nikaya sastra, ya. Oke. Puisi juga banyak, ya. Tulisannya Nietzsche juga banyak bicara tentang bagaimana dia ingin menjadi manusia unggul menghadapi kebebalan-kebebalan. Iya. Ya. Dan bagaimana dia menceritakan, seorang seniman misalnya bisa menceritakan tidur saja, ngantuk, rasa kantuk, itu bisa menjadi indah itu, jadi puisi, ya kan? Oh seperti ini, makanya aku kepingin lihat sketsanya. Oh. Aduh, iya. Bisa ini ya. Itu mengandung Nggak tahu ada di temen hal-hal sih. yang sangat filosofis. Iya. Apalagi dalam di tekanan penjara itu pasti sangat menarik. Kayaknya memang- Bagaimana kalau kita omongin itu? Tapi bener, tapi seniman Ya. filosof itu adalah orang-orang. Menurut saya bahkan seorang aktivis pun, in a way dia juga seniman. Oke. Cuma dia tuangkan dalam bentuk pergerakan, Iya. Betul, iya kan? betul. Ketika orang berpidato, Iya. ya menuliskan naskah pidato, berpidato juga dibutuhkan sensitivitas ya. Semua itu kan dimulai dari ide. Betul. Ide, kegelisahan, ide dari kebahagiaan, ide dari apapun. Betul. Oke. Tapi wadahnya aja yang berbeda. Betul. Ketika seorang misalnya saya lebih suka menulis, saya keluarkan di teks. Saya bisa membuat film, saya keluarkan di visual. Tapi apakah saya punya ability untuk menjadi orator misalnya? Itu juga skill. Nggak semua itu juga seni gitu. Iya. Karena ya seperti orator itu kalau di zaman Yunani itu disebutnya apa ya waktu itu ya? Kaum sofis. Kaum sofis, ya. Ya, itu bagaimana bisa merangkul orang dari caranya berbicara. Bertutur, oke. Nah, itu adalah sebuah seni dan semua itu dimulai dari ide. Oke. Gitu. Jadi sama aja, semua ini filosofis. Oke. Tinggal mau dibawa kemana? Mungkin awalnya bisa filosofis, tapi kalau pada akhirnya terus mungkin ya itu kembali lagi ke pilihan kalau memang terus dipakai untuk hal-hal yang untuk kepentingan diri sendiri misalnya atau apa ya kayak gitu. Oke, berarti bener nggak sih kalau kita mau mengapresiasi karya seni lebih dalam lagi, lebih ngerti lagi gimana caranya bisa mengapresiasi karya seni itu, kita bisa mulai dengan belajar filsafat? Atau justru malah enggak? Atau kita belajar seni aja justru sekolah seni misalnya? Nggak ada yang harus dalam hidup menurut Oh gitu. aku. Oke. Tidak harus belajar filsafat dulu atau kenapa tidak belajar. Maksudnya kalau memang ada yang tertarik untuk belajar filsafat, silakan. Tidak ada satu ilmu pun yang tidak baik. Oke. Ya. Tapi andaikan itu juga bukan sebuah pilihan, akan selalu ada ilmu di tempat-tempat lain, gitu loh. Oke. Karena cara membaca, cara mengapresiasi kesenian itu banyak gerbongnya sih ya Betul, menurut saya. betul. Oke. Baik kacamatanya. Iya. Oke. Jadi nggak harus. Tapi kalau mau belajar filsafat, mau belajar nggak tahu lah apa dia itu yang namanya ilmu apaan aja ya. Ya. Silahkan, karena tidak ada ilmu yang tidak baik. Oke. Untuk bisa menikmati sesuatu, kamu tidak harus mengetahui sesuatu. Oke. Iya dong. Untuk bisa mengetahui sesuatu, tidak. Ada dengan menikmati tanpa dia mengetahui sesuatu. Oke. Ada orang yang misalnya dari orang-orang religius merasa menikmati kedekatan dengan Tuhan tanpa dia juga bisa menjawab apa itu Tuhan. Oke. Tanpa dia harus belajar Betul. apa harus menjadi mahasiswa IAIN atau dari sarjana teologi Iya. untuk bisa merasakan nikmatnya beribadah atau berspiritualitas kan enggak. Iya, Jadi iya. Iya. kamu bisa menikmati selama kamu melepaskan emosi kamu. Oke. Itu aja. Oke. Menjadi manusia aja. Oke. Kita lihat misalnya di desa-desa, orang bisa menikmati pertunjukan wayang kulit sampai malam, sampai dini hari, tanpa mereka pernah membaca filsafat, ya Rogo Warsito, ya, nggak ada, nggak Joyoboyo, nggak ada. Mereka menikmati saja dan mereka tertawa, pulang terhibur, besoknya ngobrol dengan teman-temannya tentang lakon wayang kulit tadi malam begitu, dan mereka gembira, bahagia. Saya kira kemampuan menikmati
jangan sampai menjadi hal yang eksklusif. Oke. Betul. Jangan. Betul. Oke. Dia milik kemanusiaan. Ya. Oke. Menarik. Ya. Mbak Jenner ini kan pemain film ya. Sempet ngerasa nggak sih gue ini keren gitu? Gue ini orang keren loh. Gue main film. Anjay. Anjay dipisah lu, Anda dipisah maksudnya. Lagunya sambil Jadi begini nih. Saya tuh menjadi pemain film itu kecebur. Saya bukan orang yang suka sebetulnya di spotlight. Malu sekali di depan kamera. Tapi karena punya banyak teman-teman director, ya gini, Nay. Oh, by the way panggilan nama saya Nay. Oke. Jadi banyak teman-teman yang, Nay bantuin film gue dong, yang aku tidak bisa reject, gitu loh. Jadi, aduh, benar-benar saya sakit gigi deh setiap kali harus ada di depan kamera. Tapi sampai pada satu momentum di mana Mas Hanung Bramantya waktu itu meminta saya untuk berperan di film Kartini. Dia bilang ke saya gini, Nay, gue minta waktu lo 2 menit aja kita ngobrol. Apa ya, gitu ya. Jadi ya udah saya temuin, terus dia bilang, Nay, kamu ini director, kamu penulis, saya nggak perlu kasih tahu kamu bagaimana untuk mendalami karakter yang harus kamu mainkan sekarang, karena kamu pasti sudah ngerti. Saya cuma minta satu, kamu itu banyak sekali benteng-benteng, kamu tuh sudah membangun benteng-benteng di sekitarmu. Kamu sudah punya begitu banyak topeng yang kamu akan bisa kamu pakai. Lepas topeng itu, hancurkan benteng itu. Setelah itu kamu bisa menjadi pemain, kamu bisa memerankan apapun yang kamu mau. Waktu Mas Hanung ngomong begitu, kalau biasanya kan director pasti ngomong, oh karakternya begini, ini. Aku belum pernah ada director yang ngomong begitu ke aku. Dan pada saat itu aku, jalan tahu apa lu tentang gue? Ada gitu ya. Itu kan kayak dibacain. Iya. Tapi karena aku sedang memosisikan diriku sebagai pemain dan dia sutradara, tentunya aku harus mendengarkan. Dan akhirnya di rumah aku pikirin, terus aku coba. Wow, ternyata benar. Setelah itu dengan sangat mudah dan I'm so happy untuk menjalani peran-peran yang aku perani selanjutnya. Oke. Dan saat itulah aku berani untuk bilang bahwa oke, saya aktor. Kalau dulu enggak. Kalau dulu saya bilang saya lagi di dalam kesenian, kalau saya lagi terus main film gitu, karena saya waktu itu nggak suka tapi terpaksa, saya bilang saya lagi melacur gitu di kesenian. Tapi kalau sekarang saya dengan sangat bangga, oh ya, I'm an actor now. Jadi kalau kamu bilang am I cool gitu, tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan karena tidak ada sesuatu pun yang gini, kita perlu memberi award kepada diri kita untuk usaha kita belajar dari waktu ke waktu. Tapi apakah untuk berbangga, oh gila di atas langit sih masih ada langit, masih belum ada apa-apanya, masih banyak yang harus saya pelajari. Tapi saya harus tetap memberi award karena saya sampai saat ini untungnya masih kepingin belajar dan tidak merasa sudah cukup. Oke, menarik. Tapi kayaknya memang Mbak Jenner keren ya Mas Budiman ya? Saya kira enggak. Orang yang keren tuh menurut saya adalah orang yang bisa. Menurut saya orang keren itu bukan karena dia punya keahlian tertentu, tapi karena dia tahu apa yang dia lakukan. Oke. Itu. Jadi orang keren menurut saya adalah dia aware, mawas. Oke. Aku bisa ini dan gak bisa itu. Itu orang keren. Orang keren bukan orang yang gua bisa banyak hal atau gua bisa sesuatu yang banyak orang gak bisa, bukan. Tapi orang, aku tahu aku sangat bisa di sini tapi kurang bisa di situ. Oke. Menurut aku di situ cerita Mbak Jenner tadi diminta oleh Hanung
ternyata Hanung berhasil menunjukkan atau membuat dia sadar bahwa kamu bisa optimal dengan cara menghancurkan topeng-topeng dan benteng-benteng itu. Nah, yang paling menarik adalah bukan kemudian setelah itu Mbak Jenner bisa memainkan apa, itu kemudian Iya. yang paling kerennya adalah dia mampu menghancurkan topeng dan benteng-benteng yang membuat dia merasa nyaman. Oke. Orang keren menurut saya, satu orang yang tahu apa yang dia tahu dan apa yang dia tidak tahu. Dan kedua, orang yang tahu bahwa zona nyamannya itu bisa dia lampauin dan mau melampaui dan meninggalkan zona nyaman. Itu menurut saya keren. Oke. Jadi kalau ada orang hebat ya, berprestasi di sebuah tempat apapun lah ya, Iya. terus berprestasi segala macam, dan dia tidak pernah berpikir untuk keluar dari zona nyamannya, sorry to say, dia hanya ya oke, dia luar biasa berprestasi, Skillful. hanya Mungkin skillful aja, tapi tidak ekstra, tidak spesial. Dia hanya skillful, tambah skillsnya, dia tambah expert di bidang Tambah itu, jago aja. tapi tidak membuat dia menjadi spesial Oke. karena dia tidak keluar dari zona nyamannya. Menurut saya. Oke. Tapi betul, comfort zone itu kan kills ya. Oh, itu Jadi membunuh. memang itu yang harus dilawan setiap saat gitu. Dan kemudian Mbak Jenner disadarkan dan tahu dan mau melakukannya itu. Iya. Nggak tahu juga berapa. Teng gitu kan. Nggak penting, itu penting. Penting. Saya ketemu banyak orang yang menurut saya udah mati sebelum waktunya. Oke. Mbak Jenner ini kan sebenarnya keluarga isinya seniman semua nih. Kalau nggak salah ayahnya Mbak Jenner seniman besar, ibu juga Iya. tokoh lah ya, Sutradara dan saudara. Pernah nggak sih di sesama keluarga tuh ada merasa saing-saingan atau balap-balapan atau kalah-kalahan menang-menangan gitu? Ada persaingan gitu nggak sih di dalam keluarga internal gitu? Saya sungguh tidak bisa membayangkan jika itu terjadi. Itu adalah sebuah kebodohan yang Oke. Hakiki. sangat hakiki kalau sampai di dalam keluarga, karena misalnya saya sebagai seorang ibu gitu, saya lebih kepingin ngelihat anak saya lebih lagi dari saya, cucu saya kok pengen lebih lagi. Maksudnya apa yang bisa kami lakukan untuk sama-sama membangun, mendukung untuk tumbuh, harusnya sih itu yang harus dilakukan. Walaupun saya juga sering mendengar ada, ya maksudnya nggak semua orang di dunia ini kan normal. Yang sakit jiwa juga banyak. Cuma ya, tapi saya pernah mendengar misalnya ada, kayaknya nggak ngedengar. Saya belum pernah mendengar. Tapi sering melihat film-film. Gitu. Contoh beberapa film gitu. Film apa ya? Aduh, saya selalu lupa judul. Ya tapi kira-kira gitu, ada persaingan antara ibu dengan anak atau apa. Ya, untungnya itu tidak terjadi sih di keluarga saya. Tentang bapaknya, pak ayahnya Mbak Jenner, maaf meninggal tahun berapa ya? Tahun 85. 85, saya kelas 3 SMP. Saya ini penyuka budaya Rusia sejak SD. Setelah tahu bahwa, saya tahu nama Pak Sumanjaya begitu waktu SD, pernah nonton nggak ya, lupa tapi ya. Tapi intinya gini, ketika tahu Pak Sumanjaya pernah kuliah di Institut Sinematografi Moskow, wah menurut aku keren banget. Saya penyuka budaya Rusia sejak SD. Saya suka baca literatur Rusia sejak SD. Saya suka baca Anton Chekhov segala macam. Cerita-cerita pendeknya yang lucu. Jadi ketika ada orang Indonesia kuliah di Rusia sinematografi, di era di mana waktu itu Rusia dianggap bad guy, ya kan? Kiri ya. Teman-teman saya kan banyak kan pro Amerika gitu, pro Rainbow segala macam itu kan. Ada orang Indonesia berkiprah di zaman Orde Baru tapi lulusan Moskow, menurut saya keren. Itu aja. Itu nggak ada penjelasan, nggak ada penjelasan ilmiahnya sih. Aku bangga loh, dia cum laude, dia cum laude, adalah orang Asia pertama yang cum laude, lulus cum laude, tapi 2 seluruh dunia nilai tertinggi. Dan sampai sekarang aku kepingin, tapi aku nggak punya duit buat kesana. Katanya di universitas itu
Bapak ada satu ruangan namanya Pak Shumanjaya. Wow, keren. Iya. Wow. Aku mau ke sana tapi bayarin dong. Gitu ya. Wah, ada ya nama ya? Ada. Oh, keren. Yuk, sana yuk. Boleh kapan-kapan. Terakhir saya kesana pas nonton Piala Dunia 2018. Oh, Amat sih. Nonton bola. Tapi oke, itu tentang Pak Sumanjaya. oke. Bayarin dong. Pak Bu Farida juga kan belajar balet di sana juga kan? Belajar balet di sana. Di sana Kalau- juga. Kalau saya itu ibu tiri saya itu. Oh, Ibu Tiri ya. Kalau saya dari Tuti Kirana. Oh, Ibu Tuti Kirana. Iya. Kalau ibu saya pemain film. Ya, saya tahu. Iya, Bu iya. Tuti Kirana saya tahu juga. Waktu itu saya Pasti, sama masih kecil. pasti demen. Saya kecil, masih kecil. Tapi intinya Pasti ya, ngefans ya. ya. Tapi saya ingat Pak Sumanjaya begitu. Tahun 85 ya meninggal ya waktu itu. Ya, sayang banget. Tapi begitulah. Jadi menurut saya tentang soal tadi apa keluar dari zona nyaman itu penting banget. Dan kalau dalam kasus saya, saya justru paling periode yang paling nikmat dalam hidup saya adalah ketika saya transisi dari zona nyaman. Oke. Itu yang paling memorable. Yang mana? Ya apapun, Oh tentang ya. apapun. Saya pernah kuliah di UGM. Keluarga pertama dari keluarga besar saya masuk kuliah. Kemudian saya cabut dari UGM begitu saja. Mbak Jana kan terakhir memerankan Siksa Kubur ya. Yang baru-baru ini banyak ditonton orang, banyak jadi pembicaraan. Tapi kita balik lagi ke diskursus di mana orang Indonesia tuh kayaknya kebanyakan sukanya nonton film Indonesia tuh yang horor genrenya gitu. Bagus nggak sih sebenarnya orang Indonesia suka horor? Ada nggak sih dampak negatifnya? Karena mungkin kenapa sih orang Indonesia nggak suka genre lain gitu? Kira-kira menurut pelaku nih, sebagai pelaku, Mbak Jenner gimana pendapatnya? Setiap genre saya rasa sih selalu ada plus minus. Maksudnya sama seperti yang dari tadi juga Mas bilang, kalau kita mau melihat segala sesuatu itu negatif akan bisa jadi negatif, Oke. yang positif jadi negatif, yang negatif bisa aja jadi positif. Bagaimana kita bisa mengambil yang baik atau mengambil yang buruk. Oke. Tapi mungkin begini, tidak semua horor itu tidak baik. Sorry, ini apalagi juga kayak Joko ya. Iya. Bukan karena saya main ya, Iya. bukan karena saya main di sana, tapi saya rasa ini sudah semua orang sudah tahu bahwa Joko lewat Pengabdi Setan waktu itu Iya. sudah membuat satu tolak ukur baru untuk film horor Indonesia pada standar yang baru gitu, karena sebelumnya sepertinya semua orang ya udah bikin horor karena memang itu yang paling menghasilkan. Tapi kalau sejak apa yang dibuat Joko di Pengabdi Setan, Iya. horor itu menjadi Naik kelas. naik kelas. Oke. Dan saya lebih gila lagi sekarang adalah yang Siksa Kubur sekarang tambah naik kelas lagi. Joko itu adalah orang yang terus menerus saya rasa saya I admire him so much karena itu seperti yang tadi juga Mas bilang bahwa dia selalu dia selalu bisa meninggalkan comfort zone-nya dan dia selalu lawannya dia adalah dirinya sendiri, Nah, itu. bukan orang lain. Ya. Dan sebagai kreator, seniman harusnya memang tidak compete sama Orang lain. other, karena seniman itu Oke. memang bukan competition. Oke. Tapi yang harus kita kompetisikan adalah diri kita sendiri. Iya. Gimana kita memacu diri kita untuk terus menjadi lebih lebih berani mengambil keputusan-keputusan baru, mencari cara komunikasi yang baru, cara bertutur yang baru. Nah, itu yang paling sulit. Mungkin itu juga sih tadi off air ya. Tadi nanya ada pertanyaan kenapa nggak bikin, udah lama saya nggak nulis prosa lagi gitu. Karena saya belum bisa menemukan hal yang baru untuk saya tuliskan. Oke. Kalau saya menuliskan hal-hal yang sama dengan cara yang sama, buat apa ya? Buat apa berkarya gitu. Oke. Nah, jadi saya rasa nggak ada salahnya film horor itu. Oke. Tapi harusnya memang harus lebih banyak genre-genre lain yang muncul
supaya penonton punya alternatif. Hmm. Cuma sekarang luar biasa loh Mas. Misalnya kayak ini film agak lain bisa menjadi film dengan yang paling laris. Iya. Dulu horor kan, sebelumnya KKN. Iya. Ya itu udah ada sebuah pergeseran gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. ya Itu ya fenomenal banget sih mudah-mudahan itu. kalau Iya. kayak begitu sih ya mudah-mudahan investornya sih, ini lebih ke masalah investor. Iya, iya. Saya rasa kreator banyak sekali ingin membuat hal-hal baru tapi kembali Kepentok di kepada situnya. uang karena Iya, iya. kalau membuat film kan nggak seperti nulis. Kalau nulis kan nggak ada modal ya gitu. Iya, Menulis itu adalah proses yang paling sunyi yang udah nggak terlalu perlu orang lain. Ya modalnya laptop. Kalau nggak punya laptop pakai kertas kan juga bisa. Iya. Gitu. Oke. Ya. Gimana Mas Budiman? Kalau misalnya dari pengalaman Mas Budiman sendiri, pemerintah itu ada diuntungkan nggak sih dengan masyarakatnya yang suka film horor? Atau sebenarnya nggak ada hubungannya selera masyarakat? Nggak ada sama- hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tergantung. Menurut saya satu film itu bisa lebih diterima oleh masyarakat kalau memang temanya berkait dengan apa yang menjadi interest masyarakat itu. Oke. Ya kita akui Indonesia adalah masyarakat yang level mistiknya sangat tinggi. Iya. Sangat klinik ya. Iya, klinik. iya. Sehingga ketika ada film yang berkaitan dengan horor, berkaitan tentang tempat wingit, angker, banyak orang merasa relate. Belum tentu pernah mengalami pengalaman ketemu tuyul atau genderuwo, tapi mungkin teman nongkrongnya sering cerita. Iya. Dia sering denger dongengan itu. Iya. Gua lihat genderuwo, lihat kuntilanak. Mungkin temannya juga ngebohongin dia juga. Iya, iya. Tapi kemudian menciptakan lingkaran kebohongan yang saling mengafirmasi gitu Iya, kan. iya, iya. Dan kita merasa oke, saya kemudian ada film itu, oh kok sama dengan ceritanya temanku ya. Iya, iya. Berarti di film Siksa Kubur, di film KKN di Desa Penari atau apalagi yang lain-lain itu orang merasa relate. Wah, ceritanya aku juga pernah ada di situ atau setidaknya temanku pernah ada di situ. Jadi saya merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, Ya. sesuatu yang ditonton oleh orang, sesuatu yang diglorifikasi, itu penting. Oke. Tiap orang yang sangat biasa sekalipun merasa perlu diyakinkan bahwa gua bagian dari sesuatu yang besar, gua bagian dari sesuatu yang orang suka gitu. Ya. Sehingga di Indonesia film sci-fi, fiksi ilmiah buatan orang Indonesia, saya nggak tahu apakah pernah ada atau tidak. Kalaupun pernah ada, kelihatannya tidak pernah menjadi booming. Film-film yang kisah tentang filsafat atau film-film berkaitan dengan scientific fiksi ilmiah gitu ya, nggak pernah booming. Karena tahu, misalnya apa? Misalnya ada film, ada sekarang lagi ramai di satu ini ya, di Netflix ya, film Three Body Problems tentang science. Semua teknologi yang paling baru ada di situ gitu, tentang alien di Cina dan di Inggris ya. Karena orang tahu bahwa oke, di negaraku menjadi ilmuwan ya seperti itu, sekeren itu gitu loh. Di Indonesia ilmuwan kan tidak diperlakukan dengan cara keren, tidak difasilitasi dengan Ngapain cara kamu baik. jadi ilmuwan, kata orang tua. Malah jadi kere. Iya, ngapain belajar matematika, ngapain belajar fisika, mendingan belajar teknik sipil aja misalnya gitu kan. Ya, oke. Ilmuwan itu tidak diperlakukan sebagai suatu bagian dari masyarakat puncak prestasi. Iya. Sehingga ketika kalau ada film fiksi ilmiah dibuat oleh orang Indonesia, Nggak dapet ya. konteks Indonesia nggak relate. Iya. Tapi bukan berarti film fiksi ilmiah nggak ditonton oleh orang Indonesia, nonton juga. Ada. Banyak. Buatan luar negeri, Interstellar orang banyak nonton. Iya. Orang banyak nonton. Iya. Dan orang menangis. Saya juga menangis sampai 6 kali saya nonton film itu. Iya. Tapi kalau misalnya Interstellar dibuat oleh orang Indonesia, mana ada artefaknya, mana ada kisahnya orang Indonesia itu berpikir untuk mencari hunian baru di planet lain, kan nggak ada. Iya. Adanya berpikir mencari hunian baru di setelah mati kan, di surga kan, Iya, bukan di planet lain kan begitu. Nah, jadi nyambung dengan itu. Nah kalau film horor seperti itu, ya karena memang banyak orang Indonesia merasa relate, merasa nyambung aja. Oke. Kultural ya. Kultural. Kalau saya rasa kultural. Maksudnya begini, bahkan dalam sebuah keluarga gitu ya. Kita lebih, saya nggak tahu ya kalau orang tua sekarang ya, tapi banyak sekali orang-orang tua dulu gitu kan, atau mungkin masih sampai sekarang orang-orang tua yang lebih mudah cara menakuti anak tuh misalnya gini. Anak perempuan jangan keluar jam 6 sore nanti di ini loh sama wewe gombel apa. Wewe gombel ya. Ya misalnya gitu.
cara mereka mendidik Ya. dengan cara menakuti dan dengan segala hal-hal yang horor itu, tapi tidak pernah diceritakan bahwa bulan adalah nggak gitu misalnya. Enggak. Jadi yang paling mudah nanti dimakan ini loh. Iya betul. Gitu loh. Jadi memang kayaknya kita sudah terbiasa dengan itu kan terpater ya. Iya. Betul. Apa yang kita dengar ketika masih kecil sampai sekarang gitu. Betul. Jadi ya itu secara kultur turun menurun dan kayaknya masih sampai sekarang itu. Dan pusatnya di keluarga. Iya. Pusatnya di rumah tangga. Sebagai institusi terkecil dari sebuah negara itu kan keluarga ya. Dan keluarga itu melakukannya. Siapa sih yang bisa membentuk budaya masyarakat? Iya. Bapak, ibu adalah budayawan bangsa ini. Setiap orang tua adalah budayawan di sebuah bangsa. Karena dari kedua orang tua lah seorang manusia sejak kecil mendapatkan nilai-nilai budayanya. Jadi bukan urusannya kementerian ini, bukan urusannya IKJ, DKJ, bukan. Dimulai dari keluarga Nggak ada. dulu. Budayawan sebuah bangsa adalah bapak ibu. Menarik. Budaya mistik ya tadi itu ceritanya Mbak Jenar. Oke. Kalau kita lihat kembali ke film Interstellar, cerita bahwa hantu berhasil diilmiahkan, bahwa hantunya adalah ayahnya sendiri kan dari dimensi lain kan. Iya. Itu menarik. Iya. Begitulah. Iya. Oke. Ya, sebenarnya obrolannya masih seru banget, tapi kita udah di penghujung acara ini, mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Yeah. Mas Budiman mungkin ada harapan tentang terkait Mbak Jenar dan mungkin terkait soal perempuan Indonesia secara luas, Mas. Boleh disampaikan nanti mungkin juga Mbak Jenar kalau misalnya ada harapan atau ada pandangan soal Mas Budiman dan harapannya ke depannya seperti apa. Tidak setiap orang punya orang tua bernama Sumanjaya. Ya, yang tercatat ya. Bahkan di satu ruangan di Institut Sinematografi Moskow. Jangan-jangan ada kalau yang di luar nikah loh. Tidak semuanya. Saya sampai apa tuh Institut Akademi atau Institut Sinematografi di Moskow karena saya waktu tahun 85 apal betul wah keren banget orang yang kuliah di Moskow gitu kan. Artinya menjadi Mbak Jenar sekarang ya karena dia punya budayawan yaitu orang tuanya. Ya kebetulan memang juga seniman sih ya. Bisa jadi orang tuanya pegawai negeri tapi budayawan. Nah, tidak setiap orang seperti itu. Sekarang masalahnya adalah bagaimana menciptakan manusia-manusia yang mampu berpikir berani. Disebut keren tadi itu. Ukurannya bukan sekedar dia berhasil terus-menerus. Itu nggak keren. Orang berhasil terus-menerus nggak keren. Orang yang jatuh bangun itu yang keren. Orang yang naik bangun terus itu nggak keren. Orang yang jatuh bangun itu yang keren. Dan menurut saya itu hanya mungkin didapat ketika punya orang tua yang melihat bahwa comfort zone itu adalah sesuatu yang dilewati terus-menerus, harus dilampaui, harus diterabas terus-menerus. Kamu harus merabas zona nyamanmu. Saya membayangkan orang tua yang akan mendidik anak-anaknya seperti itu. Kalau itu terjadi, kalau itu bisa dilakukan, saya kira itu kita bisa menjadi bangsa yang benar-benar sungguh-sungguh keren gitu loh. Kalau setiap orang tua berpikir sejak awal hanya nunjukin jalan aman menjadi sukses dunia dan akhirat saja, menurut saya bangsa kita hanya akan jadi bangsa pengekor. Itu sih. Oke, thank you Mas Budiman. Kalau dari Mbak Jenar, harapan tentang Mas Budiman adakah? Harapan tentang? Iya. Harapan tentang Mas Budiman bawa saya ke Rusia enggak? Ini saya sudah terlalu terbiasa. Mungkin saya orang yang sangat independen ya. Jadi saya memang mohon maaf ya Mas Budiman. Saya maksudnya bukannya saya tidak berharap dari Anda. Tentunya saya berharap banyak dari semua orang. Iya. Tetapi bukan untuk saya. Maksudnya begini. Pada akhirnya saya belajar untuk melakukan sesuatu yang besar itu. Pada akhirnya harus dimulai dari hal yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu siapa? Diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itu tidak bisa ditolong oleh siapapun. Karena bagaimanapun mau sebesar apapun orang menolong kita, tetapi kalau kita memang tidak punya keinginan untuk
mengubah sesuatu, ya tidak akan terjadi perubahan. Jadi menurut saya sih lebih yang saya concern justru dari sekarang adalah ketika kita menjadi diri sendiri saja saat ini gitu, bisa dibilang bentuk rebel gitu, bentuk rebel apa pemberontakan. sebuah pemberontakan. Padahal menjadi diri sendiri. Padahal as simple as that, we just want to be ourselves. Kayak misalnya terima kasih kepada kalian semua yang membolehkan saya di sini dengan masih merokok. Tidak harus make up, nggak harus pakai baju yang ini, tapi kadang-kadang tidak semua juga bisa begitu, dan mungkin juga yang melihat akan, wah mungkin bisa ada yang bilang oh she's cool, tapi ada juga yang bisa bilang gila nggak ada moralnya ya ini orang. Bisa jadi begitu gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu memang harus kita lakukan kalau kita sudah percaya dengan apa yang memang menurut kita benar. Ya itu kita lakuin dulu aja. Saya rasa gitu dulu. Ketika kita sudah tahu apa yang kita mau, dan pada akhirnya mungkin kita bisa, kalau semua orang sudah begitu, saya rasa semuanya mungkin bisa oke, dan mungkin baru bisa berharap gitu ya, berharap untuk ya siapa, karena kita punya frekuensi yang sama. Ketika frekuensinya tidak sama masih sulit. Jadi kalau saya daripada mikirin oh ya Mas Budiman harus begini, si A harus begini, pemerintah harus begini, karena sorry itu siapapun, saya sih sebagai masyarakat saya nggak pernah merasa terbantu sama sekali gitu ya. Maksudnya hidup saya I just need to survive, that's all. Apakah saya pernah dibantu oleh apapun dan siapapun? Enggak. Jadi ya I just can count on myself. Dan ya udah sih. Mohon maaf ya. Semoga semua orang bisa menjadi dirinya sendiri aja. Bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri tanpa harus menyenangkan orang lain dan depend on other. Oke, terima kasih banyak Mas Budiman, terima kasih banyak Mbak Jenar. Terima kasih ya Mas. Terima kasih banyak teman-teman Maaf yang udah kalau nonton. ada hal-hal yang tidak senang ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. See you. See you. Thank you.